Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai kota dan di berbagai tempat. Puji Tuhan, saya Pendeta Stefanus Lim. Hari ini Kamis tanggal 3 November 2022, kita bersama-sama akan mengikuti acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam. Tema yang menarik, memilih untuk mengampuni. Nah, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, ayo kita mengawali kalam saat ini dengan satu lagu, Tuhan, aku ingin datang makin dekat kepadamu. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan demikian. Makin dekat Tuhan kepadamu. Itulah kerinduan hatiku. Ayo kita nyanyi bersama-sama lagu ini demikian. Makin dekat Tuhan kepadamu. Saudaraku, hidup tidak selalu mudah. Dalam masa sulit sekalipun, bahwa aku lebih dekat padamu Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bait berikutnya demikian. Berbantal batu pun ku mau rebah, bagai musafir yang lunglai lelah, asal di mimpiku dekat kepadamu. Makin dekat Tuhan kepadamu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami diundang Tuhan untuk semakin dekat kepadamu. Bawalah hidup kami tambah dekat dengan Engkau Tuhan. Melalui acara kalam saat ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami akan belajar banyak dari sabda-Mu. Dan biarlah firman Tuhan mengubah hidup kami menjadi baru. Pakai dan perlengkapi hamba-Mu ini Tuhan, melayankan pemberitaan firman-Mu, supaya firman Tuhan boleh diperdengarkan dan memberkati hidup kami satu persatu. Kami rindukan firman-Mu, kami nantikan sabda-Mu, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, saudaraku, hari ini tema kalam kita memilih untuk mengampuni. Kita akan membaca dalam dua bacaan Alkitab.
Yang pertama dari kitab Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian nanti dilanjut dengan perikop yang kedua dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayat 28. Mari kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan, diberitakan begini. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Saudaraku terkasih, kita melihat bagaimana Yakub atau Israel, nama yang baru, ayah dari Yusuf, mendengar kabar di tengah-tengah masa-masa paceklik gagal panen, bahwa di negeri Mesir tersedia gandum, bahan pangan untuk keluarga kita. Maka sebagai ayah, Yakub menugasi kepada anak-anaknya, "Kenapa kamu cuman berpandang-pandangan saja? Bukankah telah kita dengar ada gandum di Mesir? Ayo segeralah pergi ke sana dan belilah gandum di Mesir untuk kita, supaya kita hidup dan jangan mati." Lalu Alkitab menceritakan, berangkatlah 10 saudara-saudara Yusuf, anak-anak Yakub, berangkat menuju ke Mesir untuk membeli gandum. Bayangkan apa yang terjadi ketika kakak-kakak dan adik Yusuf bertemu di Mesir, ketika mereka dulu adalah yang menjual Yusuf, bahkan hampir membunuh Yusuf. Akhirnya Yusuf dijual sebagai budak belian di Mesir. Tapi sekarang roda kehidupan memang berputar. Yusuf, adik yang dulu dijual, dijadikan budak belian tanpa tahu mereka. Sekarang Yusuf sudah menjadi penguasa yang punya kedudukan sangat tinggi di wilayah Mesir. Sekarang saudara-saudara Yusuf punya keperluan untuk membeli gandum. Dan mereka tidak tahu kalau mereka nanti harus berhadapan dengan Yusuf. Mereka tidak pernah menyangka Yusuf yang sekarang adalah penguasa yang punya kedudukan begitu tinggi, orang penting di kerajaan Mesir. Apa yang terjadi? Ketika mereka berangkat ke Mesir, ayo kita lanjutkan pembacaan Alkitabnya dari Kejadian 45. Diawali dari ayat pertama dan seterusnya. Firman Tuhan ditulis begini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Saudaraku, Yusuf sangat kenal siapa orang-orang yang saat ini datang ke Mesir menghadap kepada dirinya. Yusuf tahu, Yusuf sungguh tidak mungkin lupa. Mereka adalah saudara-saudaraku yang pernah menyakiti aku, menjebloskan aku ke dalam sumur, mencidrai aku.
bahkan kemudian menjual aku ke Mesir sebagai budak belian dan menceritakan pada ayahku kalau aku sudah mati dimakan binatang buas. Sekarang ini mereka datang menghadap aku. Yusuf tidak tahan menghadapi saudara-saudara yang saat itu datang kepadanya. Sungguh, ia meminta supaya ruangan itu dikosongkan karena ia ingin menangis. Dan ia menangis bukan cuma menangis sesenggukan. Yusuf menangis dengan suara yang keras, meraung-raung. Hatinya sedih tidak karu-karuan. Dan apa kata Alkitab selanjutnya? Kita baca ayat 3 dan 4. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Sekarang Yusuf membuka identitasnya. Aku Yusuf yang pernah engkau jual ke Mesir. Lihat aku. Apa yang terjadi, saudaraku? Bagaimana saudara-saudara Yusuf sungguh tidak pernah menyangka kalau penguasa Mesir yang mereka datangi adalah adiknya sendiri yang dulu pernah dicelakai, direndahkan, bahkan hampir dibunuh. Dan akhirnya dijual sebagai budak belian ke Mesir. Yusuf memperkenalkan jati dirinya dan tidak lagi ia tutup-tutupi. Apa yang dikatakan Yusuf? Ayo kita baca bareng-bareng ayat 5 dan 6. "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai." Saudaraku, Yusuf berkata di hadapan saudara-saudaranya, "Ayo datang mendekat padaku. Jangan susah hati, gak usah menyesali diri. Karena kamu sudah menjual aku ke Mesir, ternyata aku dapat tugas dari Tuhan untuk memelihara kehidupan. Itu sebabnya Allah menyuruh aku mendahului kamu tinggal di Mesir ini. 2 tahun sudah masa kelaparan terjadi. Dan masih akan 5 tahun lagi orang tidak dapat membajak atau menuai." Saudaraku, Yusuf punya alasan teologis yang luar biasa. Ia berkata dengan iman seperti apa? Ayo kita baca ayat 7 dan ayat yang ke-8. "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Saudaraku, Yusuf berkata dengan iman, Allah yang telah menugasi aku ada di Mesir ini mendahului kalian.
supaya aku bisa memikirkan kelanjutan keturunan bangsa kita di bumi ini untuk memelihara kehidupan keluarga dan bangsa kita, supaya bangsa kita tidak mati kelaparan. Yusuf berkata dengan iman, bukan kamu yang menyuruh aku ke Mesir, tetapi Allah yang menyuruh aku ke Mesir. Allah yang telah menempatkan aku menjadi bapak bagi Raja Firaun. Allah yang telah menempatkan aku menjadi tuan atas seluruh istananya. Allah yang telah memberi aku kuasa untuk memimpin seluruh tanah Mesir. Saudaraku, bagaimana Yusuf menugasi saudara-saudaranya? Ayo kita baca kelanjutannya pada ayat 9 dan 10. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan aku akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Yusuf yang paling ia ingat adalah papahnya, bapaknya tercinta, Yakub. Masih hidupkah papa? Masih sehatkah papa kita? Sekarang cepat pulang jemput papa kita. Supaya papa bersama kalian semua boleh tinggal di Mesir berdekatan dengan aku. Apa janji Yusuf? Luar biasa. Kita baca ayat 11 dan 12. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Ia ingat adik kandungnya yang bernama Benyamin. Sungguh adik yang begitu dekat di hatiku. Ya, aku ingin keluarga ini semua berkumpul di Mesir. Pindahlah ke Mesir. Aku yang akan memelihara engkau. Kelaparan ini masih 5 tahun lagi. Supaya keluarga kita tidak jadi jatuh miskin. Supaya keluarga kita bersama dengan semua orang yang ikut dengan keluarga kita ini bisa merasakan pemeliharaan Allah di negeri Mesir melalui kepemimpinan yang Tuhan berikan padaku. Luar biasa. Apa kata Alkitab selanjutnya? Indah sekali, kita baca ayat 13 dan 14 ya. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini. Dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu. Dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Pertemuan yang luar biasa. Pertemuan yang mengharukan. Yusuf menyambut saudara-saudaranya yang pernah menjahati dirinya. Bukan dengan membalas dengan dendam. Bukan membalas dengan menghukum. Bukan membalas untuk membunuh mereka. Tetapi aku melihat ini karya Allah demi kehidupan keluarga kita. Sekarang jemputlah papa. Ia peluk Benyamin adik kesayangannya. Dan apa kisah ini selanjutnya? Ayo kita baca ayat 15 dan 16. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Puji Tuhan. Kegembiraan yang terjadi
Pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya sungguh diwarnai dengan suasana yang sangat mengharukan, sekaligus suasana yang begitu akrab, menggembirakan. Dan kabar ini ternyata terdengar sampai di istana Raja Firaun. Apa yang dilakukan Raja Firaun? Ayo kita baca ayat 17 dan 18 bersama-sama begini. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Puji Tuhan. Bagaimana Yusuf ditugasi oleh Raja Firaun supaya saudara-saudaranya segera menjemput sang papa, diajak ke sini. Negeri ini boleh dijadikan tempat tinggal, mencicipi kesuburan negeri Mesir, dan untuk perjalananmu. Raja Firaun menugasi supaya ada perbekalan yang cukup untuk rencana pulang menjemput sang papa. Luar biasa. Apa kelanjutannya? Ayo kita baca ayat 19 dan 20. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini. Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu. Sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Kabar yang menggembirakan. Supaya mereka segera pulang untuk menjemput sang papa yang pasti masih menunggu-nunggu. Apakah anak-anakku akan pulang membawa gandum dari Mesir? Ternyata bukan hanya membawa gandum. Raja Firaun memperlengkapi dengan kereta supaya sang ayah nanti dijemput naik kereta. Supaya seisi keluarga itu semua diangkut, diboyong untuk tinggal di negeri Mesir. Apa kelanjutannya? Kita baca sama-sama ayat 21 dan 22. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin. Dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Saudaraku, pesalin artinya pakaian ganti. Ya. Bagaimana saudara-saudaranya Yusuf ini sekarang ditugasi untuk segera pulang menjemput papa tercinta. Sambil dilengkapi dengan bekal makanan, dilengkapi dengan bekal pakaian ganti. Puji Tuhan. Ada apa lagi yang dititipkan? Ayo kita baca ayat 23 dan 24 sama-sama. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan. Dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti untuk makanan dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Saudaraku, pulanglah saudara-saudara Yusuf ini untuk menjemput Yakub atau menjemput Israel, ayah tercinta. Menarik, dilengkapi dengan bekal-bekal yang sangat banyak. Mereka siap menjemput sang papa yang sudah lanjut umur. Bagaimana kisah kelanjutannya? Ayo kita baca ayat 25 dan 26 sama-sama. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Saudaraku, begitu ketemu sang papa, ia ceritakan anak kesayangan papa Yusuf masih hidup di Mesir. Yusuf jadi penguasa tinggi di negeri Mesir. Papa harus gembira. Tapi Yakub atau Israel hatinya tetap dingin. Tidak menanggapi sedikit pun karena Yakub sudah tidak percaya lagi kepada anak-anaknya ini. Saudaraku, bagaimana cara meyakinkan sang papa? Menarik, ayat 27 dan 28 kita baca sama-sama ya. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Puji Tuhan. Ditunjukkan bukti-bukti seperti ini. Hati Yakub sebagai papa ada harapan, ada kegembiraan, ada kereta indah menjemput dirinya berangkat ke Mesir. Puji Tuhan, berangkatlah keluarga ini ditemani papa tercinta bersama seisi keluarga dari negeri Kanaan pindah ke Mesir, bermigrasi, berdomisili, sekarang siap menuju ke Mesir. Pertemuan antara papa dengan anak yang dinyatakan hilang. Anak yang telah dinyatakan mati. Yusuf anak emas, anak kesayangannya papa. Ternyata masih hidup. Yakub sang papa sungguh-sungguh memperhatikan. Inikah Yusuf anak kesayanganku itu? Sungguh luar biasa. Pertemuan yang sangat mengharukan. Betapa gembiranya hati sang papa melihat Yusuf anak kecintaanku sehat, masih umur panjang, bahkan menjadi penguasa di Mesir. Luar biasa Tuhan memberkati hidupmu nak. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa. Bahkan dengan sorak-sorai kegembiraan, keluarga ini mengekspresikan sukacitanya. Bisa berkumpul, hidup bersama, sekarang pindah ke Mesir. Menikmati pemeliharaan Tuhan dalam masa-masa gagal panen saat itu. Saudaraku, kisah ini mau mengajarkan buat saudara dan saya. Bagaimana Yusuf memilih untuk mengampuni. Bukan dengan membalas dendam, tetapi membalas dengan berkat Tuhan. Luar biasa. Saya tidak tahu ibu bapak saudara-saudari pernah diperlakukan seburuk apa. Maukah kita memilih untuk mengampuni? Apakah ada firman Tuhan yang mendorong kita untuk mengampuni? Ada satu ayat super yang keren. Yuk kita baca Kolose 3 ayat 13 sama-sama kita ucapkan begini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Coret dendam. Hapus sakit hati. Belajarlah mengampuni. Bagaimanapun luka-luka hati ini masih ada. Ampuni. Itu yang Tuhan maui. Indah sekali. Maukah kita belajar mengampuni saudaraku? Ayo kita minta Tuhan memampukan menambal hati yang luka. Menyembuhkan dan memulihkan semua kekecewaan, trauma, sakit hati masa lalu kita.
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mau kita bisa mengampuni. Ya, ayo kita minta berkat dari Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar dari firman-Mu. Seperti Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya yang berbuat jahat. Tidak membalas dendam. Tetapi boleh melihat ada karya Tuhan yang indah. Di balik semua peristiwa sepahit apapun. Ajari kami melihat rencana Tuhan. Ketika kami mesti menjalani hidup yang menderita. Menjalani hidup yang sedang merasakan berat dan sulit. Bahwa ada pimpinan Tuhan yang membawa hidup kami dalam kemuliaan-Mu. Ajari kami tidak membalas dendam Tuhan. Ajari kami tidak menyimpan dan memelihara kemarahan hati. Biarlah kami bisa mengampuni dan memaafkan. Kami masih punya masa depan yang indah. Tuhan akan menata perjalanan hidup kami satu persatu. Hamba-Mu mendoakan secara khusus peserta kalam saat ini dimanapun kami berada. Tuhan sembuhkan luka-luka hati kami. Tuhan sembuhkan semua sakit hati kami. Kami mau belajar mengampuni seperti Tuhan mendidik kami melalui Yusuf. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup yang penuh dengan pengampunan adalah hidup yang penuh dengan berkat dan terus akan diberkati Tuhan. Siapapun kami, sekecewa apapun hidup kami, tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua anak-Mu mengalami lembaran hidup yang baru. Kami buka kehidupan yang penuh dengan pengampunan bersama dengan sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudaraku, demikianlah acara kalam saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Ayo kita belajar saling memaafkan dan saling mengampuni. Berkat Tuhan selalu ada buat kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin.